Daratan itu bahasa Arabnya bar. Daratan barri, lautan bahri, fil barri wal bahri, di daratan dan lautan. Barri, orang kalau di tengah laut dihumpas ombak, dipukul gelombang, menengok daratan, dia katakan barri, daratan. Ketika melihat daratan ada rasa tenang, aman. Barri, aman, kata dia. Itulah dia Pariaman. Nabi punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah itu punya anak laki-laki namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidi. Sayyidina Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad An-Naqib. Sayyidina Muhammad Naqib punya anak laki-laki namanya Isa. Sayyidina Isa punya anak laki-laki namanya Ahmad. Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah. Ada kawan saya namanya Muhajir. Nama kau siapa? Muhajir. Kenapa nama kau Muhajir pindah? Ayahku transmigrasi. Kalau ini bukan. Yang ini Imam Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Pindah dari fitnah-fitnah di Irak. Lalu dia pergi ke negeri yang tenang. Mendapat ilham dari Allah. Itulah negeri tenang bernama Tarim Hadramaut. Jadi Habib-Habib kita ini kebanyakan belajar di Darul Mustafa Tarim Hadramaut yang sekarang dipimpin oleh Habib Umar bin Hafiz, juru bicaranya para Habib. Lalu para Habaib ini datang menyebarkan Islam ke negeri kita. Itulah yang saya semalam ziarah ke makam Sayyidi Al-Habib Sayyid Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar. Sayyid Habib-Habib yang ada besar di apa nama daerah kita? Ternate. Al-Bar bin Syekh Abi Bakar bin As-Saqqaf. Tulisan Arabnya As-Saqqaf, tapi orang Yaman menyebut qaf itu G. As-Saqqaf. Sampai orang Indonesia As-Segap. Jadi jangan sampai kita bingung memahami itu. Datanglah mereka ke Nusantara. Apa mungkin mereka langsung datang dari Yaman sampai ke Ternate melewati Pulau Sumatera? Tak mungkin. Karena bertemu mereka pertama kali. Ada yang langsung, ada. Tapi ada juga sebagian yang singgah di Pulau Sumatera. Begitu mereka naik kapal laut, berhari-hari nampak mereka daratan. Daratan itu bahasa Arabnya bar. Daratan barri, lautan bahri, fil barri wal bahri, di daratan dan lautan. Barri, orang kalau di tengah laut dihumpas ombak, dipukul gelombang, menengok daratan, dia katakan barri, daratan. Ketika melihat daratan ada rasa tenang, aman. Barri, aman, kata dia. Itulah dia Pariaman. Pariaman itu dari bahasa Arab. Dirobah sama orang Minangkabau. Dari mana? Piaman Lawe. Bapak Ibu yang dimuliakan, saya mau menjelaskan bahwa keturunan Rasulullah SAW, Islam itu mengakar ke tempat kita supaya anak cucu kita tahu. Oh, laki-laki dipanggil Sayyidi, Sidi. Kenapa menjadi Siti Fatimah, Siti Khadijah? Itu diambil dari bahasa Arab Sayyidati. Inna Fatimata Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Semua perempuan di surga itu pemimpinnya adalah Sayyidatu. Sayyidati, pemimpinku Fatimah. Sayyidati Aisyah. Sayyidati Khadijah. Karena susah menyebut Sayyidati menjadi Siti, lama-lama menjadi Siti. Itulah asalnya. Jadi kita jangan sampai mana tahu anak kita nanti nanya, mak, nama mak siapa?
Siti Fatimah. Siti itu artinya apa? Saya tanya dari dulu memang udah gitu. Betapa bahasa Arab sudah mengakar ke dalam bahasa Indonesia. DPR, D, Diwan, P, perwakilan. Dari bahasa Arab, wakilun. R, rakyat, ra'iyatun. Jadi DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, itu yang bahasa Indonesianya cuma P dengan an, perwakilan. Yang lain daripada itu bahasa Arab. Diwan, wakil, ra'iyah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahasa Arab ini bahasa teroris, DPR lah yang pertama mengamuk. Betul. Orang Minangkabau merubah namanya menjadi Arab. Salah satunya itulah Ahmad tadi. Ini kita cerita entah kemana-mana. Yang Ahmad tadi Bapak Ibu kok bisa lupa? Kenapa tak tanya ke saya? Amek tadi Bu ya? Ahmad tadi akhirnya menikah dengan anak Syekh Soleh Al-Qurdi. Syekh Soleh Al-Qurdi bisnismen orang kaya, dekat dengan raja-raja, sultan-sultan, diundang ke istana. Kebetulan yang menjadi imam Syarif, keturunan Nabi Muhammad SAW yang menjadi penguasa Hijaz. Hijaz artinya Makkah dan Madinah. Dia menjadi imam, Syekh Soleh menjadi makmum, dan menantu Syekh Soleh bernama Ahmad. Jadi imamlah Syarif. Ditakdirkan Allah salah bacaan Syarif tadi. Lupa dia. Tapi di balik lupa itu ada hikmah. Diluruskan menantu Syekh Soleh tadi dari belakang. Diluruskannya bacaan Qur'annya. Lalu kemudian setelah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ditanya lah, berdialog, bercerita. Ahmad, kamu siapa? Saya hafal Quran, belajar hadis, belajar fikih, menikah dengan anak Syekh Soleh Al-Qurdi. Terkagum Syarif mendengar penjelasan Ahmad tadi. Lalu kemudian diangkatlah Ahmad tadi menjadi imam Masjidil Haram. Itulah dia Ahmad Khatib. Nama ayahnya Abdul Latif. Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minkabawi. Orang Bukit Tinggi asli. Sekarang orang, siapa imam Masjidil Haram? Syekh Abdurrahman Sudais. Siapa? Syekh Su'ud As-Suraim. Dulu orang Nusantara bangga mendongakkan kepala. Siapa imam Masjidil Haram? Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minkabawi.